Halo, shalom. Perkenalkan, nama saya Nikodemus Sikuwai. Saya adalah mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Iya baik, pertanyaan yang diberikan adalah jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan sempit. Pemerintahan secara luas adalah semua organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat-alat kelengkapan negara atau aparatur negara yang menjalankan berbagai macam kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan secara sempit adalah hanya ditujukan kepada lembaga eksekutif saja, baik di pusat, presiden, wakil presiden, dan kabinetnya, departemen, dan beberapa lembaga lainnya, gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran pemerintahan ke bawahnya. Ya baik, itu pertanyaan nomor 1. Kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya, yaitu jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Ya baik, pemerintahan sebagai kebutuhan karena masyarakat tak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Oke, nomor 3 soalnya yaitu mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Ya baik, dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umumnya disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga negara. Ya baik, itu tadi pendapat saya menyangkut soal nomor 3. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Ya, di sini kekuasaan adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi kelompok atau anggota lainnya atau individu. Kekuasaan inilah yang menentukan siapa yang berhak dan pantas mengambil keputusan. Dan yang jelas kekuasaan pasti ada sumbernya, yaitu bersumber dari pengetahuan, ekonomi, jabatan, hukum, modal sosial, dan politik. Ya baik, kita akan lanjut dengan soal berikutnya, yaitu kemukakan pendapat saudara, manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, manfaat dan tujuan dari mempelajari ilmu pemerintahan adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk, serta proses pemerintah, serta mampu menempatkan diri, serta ikut berperan, serta di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri. Ia ikut berperan, serta di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri. Ia manfaat lainnya mempelajari pemerintahan adalah masyarakat bisa ikut berperan serta dalam menyelenggarakan pemerintahan, misalnya mengikuti pemilu atau mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada, taat membayar pajak, serta terbentuknya generasi-generasi penerus yang baik. Oke baik, itu saja dari saya. Shalom, God bless.